Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 2425201330 program studi Teknologi Informasi kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Praktikum Struktur Data yang diampu oleh Ibu Dewi Sirzah, Eskom MCS. Saya akan menjelaskan kode program yang saya kerjakan. Yang pertama ada single link list navigasi GPS, yang kedua double link list Android. Di sini akan terdapat 3 file untuk masing-masing program. File header, file implementasi fungsi, kemudian file program utama. Kita masuk ke program yang pertama, yaitu single link list navigasi GPS. Kita mulai dari file headernya terlebih dahulu. Di sini saya beri nama gps.h. Struktur node-nya terdapat variabel nama tempat untuk menyimpan nama lokasi dan next untuk menyimpan pointer ke lokasi berikutnya di daftar rute. Lanjut ke kelas GPS. Di bagian private ada pointer head sebagai penunjuk node pertama atau lokasi awal rute GPS. Di bagian public saya deklarasikan semua fungsi yang akan digunakan. Sini ada constructor dan destructor GPS, kemudian isEmpty ini untuk mengecek apakah list kosong atau tidak. Selanjutnya ada pushback untuk menambah tujuan di akhir rute, pushFront untuk menambah titik awal, popFront untuk pindah ke tujuan selanjutnya, popback untuk menghapus tujuan paling akhir, kemudian ada cari lokasi dan tampilkan peta. Selanjutnya kita masuk ke file gps.cpp. Di file ini semua fungsi kelas GPS diimplementasikan. Constructor head kita set ke 0 agar rute mulai dari kosong. Kemudian destructornya di sini digunakan looping untuk menghapus semua node satu persatu agar tidak ada memory leak ketika program berakhir. Di program navigasi ini kita akan membuat menu pilihan untuk user. Menu pertama, tambahkan tujuan menggunakan fungsi pushback. New node merupakan pointer yang menunjuk ke node yang baru dibuat. Kemudian mengisi data node baru dengan nama lokasi yang diterima dari parameter fungsi nama. Nama tempat menyimpan informasi lokasi tujuan. Karena node ini akan ditempatkan di bagian paling belakang list, maka pointernya harus menunjuk ke 0. Jika list kosong, node baru langsung dijadikan node pertama. Kemudian jika list tidak kosong, artinya sudah ada node di dalam rute. Pointer time disiapkan untuk melakukan traversal mulai dari node pertama. Loop ini berjalan sampai menemukan node terakhir di list. Setelah sampai node terakhir, node baru disambungkan ke bagian belakang list. Kemudian kita masuk ke menu kedua, yaitu ganti titik awal menggunakan fungsi pushFront. Fungsi ini membuat dan mengisi node baru tersebut dengan nama tempat yang dimasukkan user. Node baru diarahkan untuk menunjuk ke node yang sebelumnya berada di posisi head. Pointer head kemudian digeser ke node baru, maka node baru akan menjadi head atau titik awal. Masuk ke menu ketiga, yaitu lanjut perjalanan menggunakan fungsi popFront. Di sini jika list kosong, maka proses akan langsung berhenti. Kemudian pointer time digunakan untuk menyimpan node head yang akan dihapus. Data nama lokasi sebelumnya disimpan ke variabel lokasi lama. Tujuannya untuk ditampilkan sebagai informasi bahwa kita sedang meninggalkan lokasi tersebut. Pointer head digeser ke node berikutnya dan node lama dihapus dari memori. Status perpindahannya, jika head tidak sama dengan 0 PTR, maka akan ditampilkan pesan perpindahan, dan jika headnya bernilai 0 PTR, maka akan ditampilkan pesan sampai tujuan. Masuk ke menu keempat, yaitu menghapus tujuan akhir menggunakan fungsi popback. Jika list kosong, maka fungsi langsung keluar. Jika hanya ada satu node, maka node tersebut langsung dihapus. Setelah dihapus, head diset ke 0 PTR untuk menandakan list sudah kosong. Jika node-nya lebih dari satu, kita perlu traversal menggunakan looping untuk mencari node sebelum node terakhir. Ketika loop berhenti, pointer time akan berada di node kedua dari belakang. Time next adalah node terakhir yang akan dihapus. Setelah dihapus, pointer next dari node sebelumnya diset ke 0 sehingga node tersebut menjadi tail. Masuk menu kelima, yaitu cari lokasi. Di sini pointer time untuk membaca list dari node pertama, kemudian variabel urutan untuk menyimpan posisi dalam rute. Di sini ada boolean ketemu. Ini sebagai penanda apakah lokasi ditemukan atau tidak. While ini untuk loop traversal seluruh link list selama masih ada node. Hasil pencariannya, if ini untuk pengecekan nama lokasi. Di sini akan menampilkan nama lokasi lalu mengubah nilai ketemu menjadi true. Kemudian break untuk berhenti dari loop. Time next ini messenger pointer ke node berikutnya dan nilai urutan bertambah. Jika loop berhenti tetapi variabel ketemu masih bernilai false, berarti tidak ada lokasi di rute. Kemudian pada tampilkan peta, jika tidak ada node, program akan menampilkan pesan bahwa peta masih kosong dan fungsi akan berakhir. Time digunakan sebagai pointer untuk membaca node satu persatu tanpa mengubah posisi head. Node head ditampilkan sebagai titik awal. Setelah ditampilkan, time digeser ke node berikutnya. While ini berfungsi menampilkan nama lokasi secara berurutan untuk menggambarkan rute.
Kemudian kita masuk ke file main.cpp yang merupakan program utamanya. Clear screen ini merupakan fungsi yang dipanggil ketika akan menghapus tampilan di terminal, sehingga output tidak menumpuk. Kita akan menangani input yang salah untuk mencegah user memasukkan input kosong. Selama pengguna belum mengetikkan sesuatu yang valid, program akan terus menolak dan meminta ulang. Di bagian main, kita membuat objek aplikasi GPS untuk mengelola rute perjalanan. Variabel pilihan untuk menampung input menu dari user. Program berjalan dalam loop do while agar menu terus ditampilkan sampai user memilih untuk keluar. Clear screen di sini untuk membersihkan tampilan terminal. Rute perjalanan ditampilkan melalui fungsi tampilkan peta. Ini adalah menu pilihan user untuk memilih aksi yang akan ditampilkan terhadap rute. Jika user memasukkan selain angka, maka input akan dibatalkan, kemudian buffer dibersihkan, dan pilihan di set ke -1 agar memicu invalid, sehingga mencegah program crash. Untuk menerima input pilihan user, kita gunakan switch case. Selanjutnya saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Kita buka terminal, new terminal, kemudian kita compile terlebih dahulu semua program yang kita buat. Kita ketikkan G++, kemudian file program utamanya yaitu main.cpp, kemudian file implementasi fungsinya yaitu gps.cpp, kemudian kita compile main.o menjadi program.exe. Baik, ini sudah dikompil, kemudian kita buka programnya yaitu program.exe. Ini adalah program yang saya buat, GPS Singliling List. Petanya masih kosong, kemudian kita disuruh untuk menambahkan tujuan. Kita pilih satu untuk menambahkan tujuan, kita coba warung, maka warung berhasil ditambahkan ke tujuan. Kemudian kita coba nomor 2 yaitu sisipkan titik awal, kita sisipkan rumah, maka rumah berhasil disisipkan di titik awal. Kemudian kita coba tambahkan lagi tujuan, misal masjid, tambah lagi tujuan misalnya pom bensin. Selanjutnya kita coba menu ketiga yaitu lanjut perjalanan. Kita akan meninggalkan rumah untuk menuju ke warung. Di sini ada pesan Anda meninggalkan rumah dan menuju ke warung. Kita tekan enter, maka kita berada di warung dan rumah dihapus dari rute perjalanan. Kemudian kita coba menu nomor 4 yaitu hapus tujuan terakhir. Nah, maka pom bensin berhasil dihapus. Kemudian kita coba menu cari lokasi. Coba kita cari masjid. Nah, maka dari hasil pencarian ditemukan masjid berada di urutan kedua. Kemudian kita coba error handlingnya ketika user memasukkan pilihan yang salah. Maka ada peringatan pilihan salah, kemudian tekan enter. Kemudian kita coba masukkan lokasi kosong, maka akan terjadi error karena lokasi tidak boleh kosong. Coba kita masukkan pom bensin. Ketika dimasukkan pom bensin, maka berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba cari lokasi yang tidak ada dalam rute, misalnya hotel. Maka di hasil pencariannya lokasi tidak ditemukan. Kita enter, kemudian kita coba keluar dari program. Program selesai, memori berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang kedua yaitu Doubling List Andoredo. Kita buka filenya terlebih dahulu, open file, open folder, kemudian Andoredo Doubling List. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan program kedua yaitu Doubling List Andoredo. Kita buka file headernya terlebih dahulu. Di sini saya beri nama andoredo.h. Pada bagian struct node terdapat string text tag untuk menyimpan isi teksnya, serta pointer next dan previousnya. Di sini saya mendefinisikan kelas history editor untuk menentukan atribut dan fungsi yang dibutuhkan. Pada bagian private terdapat head sebagai data pertama dalam history, kemudian tail, data terakhir dalam history, kemudian current sebagai posisi saat ini, kemudian pesan status yang merupakan pesan pemberitahuan status untuk user. Pada bagian public terdapat constructor dan destructor, kemudian write, kemudian undo, kemudian redo. Kita masuk ke file kedua yaitu andoredo.cpp. Kita implementasikan fungsi-fungsi yang sudah dideklarasikan di file header. Di sini clear forward history bertugas untuk menghapus riwayat teks setelah pengguna melakukan redo beberapa kali, kemudian mengetik teks baru. Maka riwayat yang seharusnya untuk redo akan dihapus semua. Jika current sama dengan 0 ptr, maka tidak ada yang perlu dihapus. Fungsi ini langsung selesai. Kemudian delete ptr ini diarahkan ke node yang akan dihapus setelah node saat ini. While ini proses looping untuk menghapus semua node di depan. Current next ini dibuat kosong, kemudian tail digeser ke current node saat ini. Constructor ini memastikan program dimulai dalam kondisi kosong dan aman, sehingga program bisa berjalan tanpa gangguan.
Distracker akan menghapus semua not riwayat editor satu persatu dari memori untuk memastikan program tidak meninggalkan memori leak. Kemudian implementasi fungsi utamanya. Di sini isEmpty untuk mengecek apakah list kosong atau tidak. Kemudian setFeedback ini fungsinya untuk menerima parameter message yang merupakan pesan yang akan ditampilkan kepada user. Sama seperti program navigasi GPS, di program Androido ini saya juga memberi menu pilihan untuk user. Menu pertama yaitu write. Fungsi write akan dijalankan setiap pengguna menambahkan teks baru. New note adalah pointer untuk note teks baru. Jika ada versi aktif atau current tidak sama dengan 0 PTR, fungsi melihat apakah versi itu kosong. Jika kosong, maka yang disimpan hanya variabel new text ini. Jika tidak kosong, maka akan menggabungkan teks lama dengan teks baru, kemudian dipisahkan dengan spasi. Selanjutnya menyambungkan note ke list. Jika list kosong, maka note pertama menjadi head, tail, dan current sekaligus. Kemudian mengecek apakah posisi current berada di tail. Jika current tidak berada di tail, maka panggil fungsi clear forward history untuk menghapus semua note setelah current. Kemudian menyambungkan note baru ke akhir list. Note lama menunjuk ke note baru, dan note baru menunjuk balik ke note lama. Perbarui tail dan current yang berisi note baru. Selanjutnya kita masuk ke file main.cpp sebagai program utamanya. Yang pertama kita akan menampilkan pilihan menu untuk user, kemudian membuat objek editor untuk menampung angka menu yang dipilih user dan menampung kata yang diketikkan user. Program langsung memanggil write untuk membuat note awal kosong. Selanjutnya loop do while digunakan agar program berulang terus-menerus sampai pengguna memilih untuk keluar. Sistem CLS ini untuk membersihkan layar agar tampilan rapi setiap kali menu muncul. Kemudian menampilkan isi dokumen beserta pesan status dan menampilkan menu lagi setelah terminal dibersihkan. Untuk error handlingnya, ketika input salah, misalnya user mengetik huruf atau simbol, program akan mereset error input, menghapus sisa input dari buffer, kemudian mengirimkan pesan kesalahan ke tampilan. Selanjutnya membersihkan buffer setelah input angka berhasil. Pada bagian switch case, ini untuk menangani input angka. Jika angka yang dimasukkan tidak 1 sampai dengan 4, maka akan ditampilkan pesan error. Selanjutnya saya akan mendemokan program Androido ini. Kita buka terminal, kemudian kita compile terlebih dahulu. Setelah itu kita buka file hasil compile-nya. Nah, maka program akan berjalan. Di sini saya beri nama text editor. Untuk statusnya masih kosong, isi dokumen juga masih kosong. Kita coba ketikkan kata. Kita pilih nomor 1. Misalkan saya akan menambahkan, kemudian tambah lagi. Tambah lagi. Oke. Di sini kita berhasil menambahkan beberapa kata. Selanjutnya kita uji coba undo-nya. Kita pilih nomor 2. Maka teks terakhir akan dihapus. Selanjutnya kita pilih redo. Maka teks terakhir akan muncul kembali. Selanjutnya kita coba pilih undo sampai benar-benar habis. Maka di sini ada status tidak bisa undo karena kita sudah berada di awal dokumen. Selanjutnya kita coba redo sampai mentok. Jika kita sudah berada di dokumen paling baru, maka tidak bisa redo karena ini sudah paling baru. Kita coba error handlingnya ketika user memasukkan pilihan yang salah, maka pada pesan status akan ditampilkan input salah. User harus memasukkan angka yang benar. Nah, itu adalah program Androido yang saya buat. Kita akan pilih keluar. Setelah program ditutup, maka program akan menghapus semua data untuk menghindari memory leak. Demikianlah video penjelasan UTS mata kuliah praktikum struktur data tentang single link list navigasi GPS dan double link list Androido. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.